durasinya panjang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النحر أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus kepada para ustaz, para kiai, tokoh masyarakat, DKM beserta seluruh jajaran. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pagi ini Al-Faqir akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab ini kitab yang memuat tentang kajian akhlak, kajian tasawuf, dan kajian fikih. Kitab kecil tapi komplit isinya. Yang akan kita bahas adalah tentang adabul imamah wal qudwah, menjelaskan tentang adab-adab menjadi imam dan makmum di dalam salat. Kenapa ini penting kita bahas? Karena jangankan kita beradab ketika menjalankan sholat, artinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertamu kepada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, itu juga mesti menggunakan adab. Nah, karena itu dalam sholat juga ada adabnya, terutama ketika sholat berjamaah. Nah, karena itu Al-Imam Al-Ghazali memang di dalam kitab ini banyak sekali membahas tentang fikih yang kemudian dikolaborasikan dengan adab kesantunan. Yang pertama, dawuhnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang bagi lil imami ayyuhaffifas shalah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebaiknya ketika kita menjadi seorang imam, baik itu imam dalam sholat di lingkungan keluarga kita,
atau di lingkungan tempat kita tinggal. Nah, menjadi imam itu tidak harus di masjid, di rumah pun bisa menjadi imam. Saya kalau mengisi kajian di sini ke majelis ibu-ibu itu saya sampaikan karena banyak yang nanya, Pak Ustaz, kalau misalnya suami imami istrinya boleh apa tidak sih di rumah? Saya bilang boleh saja. Tapi lebih bagus lagi suaminya suruh ke masjid dulu, ke masjid ikut sholat berjamaah, nanti pulang ke rumah ibu tungguin suaminya minta jadi imam. Emang boleh Ustaz sholatnya 2 kali? Boleh. Jadi di sini menjadi makmum, ketika pulang di rumah menjadi imamnya istri dan anak-anak. Itu dibolehkan dalam fikih, dibolehkan. Apalagi dalam rangka mengajak keluarga untuk sholat berjamaah. Tapi kayaknya jarang yang ngapain begini. Ya udah sholat di masjid berjamaah sudah untuk ngapa di rumah suruh sholat lagi. Kayaknya wegah gitu ya, kalau kata orang Jawa wegah, malas gitu ya. Nah, ketika kita didaulat menjadi imam di masjid atau di mushola, maka kata Imam Al-Ghazali adalah perintahnya ayyukhafifas shalah. Maknanya apa? Meringankan sholat. Apa yang dimaksud dengan meringankan sholat? Meringkas bacaannya agar tidak terlalu panjang. Karena makmum kita ketika menjadi imam itu beda latar belakang, usia dan lain sebagainya. Karena itu ada kesunahan bagi imam sebelum membaca takbiratul ihram dalam sholatnya, ia menghadap ke makmum. Paling tidak ngecek jamaahnya, apakah di sana ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, atau ada anak kecil, atau ada misalnya orang yang uzur, atau misalnya ada orang yang dalam perjalanan, mau lanjut perjalanan. Maka sunnahnya adalah untuk meringankan bacaan, tidak memperpanjang bacaannya. Misalnya sholat subuh biasa baca Ar-Rahman sampai komplit, gitu misalnya ya. Begitu melihat makmumnya kok kayaknya ini tidak kuat semuanya, kalau saya bacakan surah Ar-Rahman full, maka kita ambil beberapa ayatnya saja. Itu yang dimaksud dengan ayyukhafifa as-shalah, meringankan bacaan sholat. Mana dalilnya? Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffu wa la atammu min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mengajarkan begitu. Berbeda ketika Nabi sedang sholat sendiri, sholat malam. Dalam beberapa riwayat kita tahu bahwa sholat malamnya Nabi itu sampai dengkulnya, apa namanya itu? Bengkak. Bapak pernah sholat malam sampai dengkulnya bengkak? Semalaman suntuk. Kalau kita sholat sunnahnya semalam ngantuk, gitu kan? Beda. Nabi itu sampai sholat sunnah malam itu sampai lututnya itu bengkak karena saking banyaknya sholat dan saking panjangnya sholat. Ya, sholat Nabi itu kalau sholat sunnah diriwayatkan bacaannya itu surah Al-Baqarah, surah An-Nisa sampai selesai. Kalau kita kan paling cuma 5 ayat, Alif Lam Mim sampai Muflihun, Allahu Akbar. Atau kalau tonton ayatnya misalnya 2 terakhir surah Al-Baqarah, Amana Rasul 5, paling itu doang. Kok Nabi sampai selesai. Tapi ketika Nabi menjadi imam, Nabi ringankan. Sebagaimana juga pernah ada satu riwayat ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu, beliau kan salah satu sahabat yang masih muda ketika itu, mengimami kaumnya. Lalu Abu Dzar ini ngimami tapi suratnya itu panjang-panjang sekali. Sampai akhirnya jamaah pada keluh, ini membacaannya panjang banget, nggak kelar-kelar, gitu ya. Ngeluhlah jamaah itu. Ngeluh ke siapa? Ngadu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya tadi sholat makmum sama Abi Dzar, bacaannya panjang banget, sampai kita pegel nungguinnya.
Lalu dipanggil Abi Dzar oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Abi Dzar, kalau kata bahasa kita yang sini. Apa benar kamu tadi imamin sholat bacaannya panjang-panjang? Kata Abi Dzar, saya ikuti panjenengan. Kalau saya makmum kan panjenengan bacaannya panjang. Kata Nabi, saya kalau imam makmumnya kamu bacaannya panjang karena kamu masih muda. Tapi kalau makmumnya ada yang tua, ada anak-anak, ada yang berkebutuhan khusus, pengen ada hajat macam-macam, jangan panjang-panjang. Itu Abi Dzar sampai ditegur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali misalnya sudah sepertujuan seluruh jamaah. Misalnya kalau kita lihat aktivitas sholat tarawihnya di Temboro, Bapak mungkin sudah pernah lihat di YouTube ya. Sholat tarawih di Temboro itu sampai menjelang sahur, dari ba'da isya sampai menjelang sahur baru kelar itu sholat tarawih. Tapi itu kan sudah kesepakatan dan memang sudah menjadi aktivitas mereka untuk menikmati sholat tarawih sampai selama itu dan sepanjang itu. Andaikan aktivitas tarawih yang di Temboro itu diterapkan di tempat kita, mungkin jamaahnya bubar. Ya, nggak ada yang mau tarawih. Oh, kadang-kadang sholat tarawih itu imamnya ditandai, Pak. Di tempat kita sih, bukan di sini. Tandai mana imamnya bacaannya lama, tandai. Jangan lagi jadi imam dia. Sholat bacaannya kan panjang, sholat tarawih jadilah lama. Oh, itu kita begitu modelnya. Makanya kalau jadi imam di tempat yang umum seperti di lingkungan kita, jangan terlalu panjang bacaannya. Sekiranya cukup untuk didengarkan, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Itu adab yang pertama menjadi imam di dalam sholat. Kemudian wala yukabbiru ma lam yafragh al-mu'adzinu minal iqamah. Kalau jadi imam, jangan buru-buru takbiratul ihram, tunggu sampai yang qomat benar-benar selesai. Tapi ini mah jarang kejadian. Rata-rata imam dia nunggu iqamahnya sampai selesai. Wa ma lam tatasawwa as-sufufa wa yarfa'u al-imamu sawtahu bit-takbirat. Kemudian sebelum membaca takbiratul ihram, pastikan softnya rapi dulu. Minimal soft yang depan, lalu belakangnya di depan, itu rapi. Kalau yang baru berdatangan, itu nanti belakangan. Minimal depan. Artinya apa? Ketika imam melihat barisan depan masih ada yang kosong, ingatkan jamaahnya untuk maju meluruskan soft yang paling depan. Ya. Kemudian wala yarfa'ul ma'mum sawtahu illa biqadri ma tasma'. Nah, sekarang kita masuk kepada takbiratul ihramnya makmum. Kalau imam takbiratul ihramnya itu dengan mengeraskan suaranya sampai makmumnya bisa mendengar takbiratul ihramnya. Jadi kalau misalnya kita sholat itu menyesuaikan suara dengan jumlah jamaah makmumnya. Andai kita tidak pakai mic, misalnya sholat makmumnya cuma 2 kanan kiri atau 3 di belakang, maka cukup dengan suara yang sekiranya bisa mereka mendengar. Allahu Akbar, kira-kira begitu. Jangan terlalu keras. Makmum cuma 3 takbir kayak di muka. Allahu Akbar. Tidak perlu, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau makmumnya sampai sana tuh, sampai belakang, sampai di jalan-jalan, kencengin takbirnya. Nah, untuk makmum, anjurannya ketika membaca takbiratul ihram itu kira-kira biqadri ma yasma. Biqadri ma yasma itu artinya membaca takbir kira-kira yang dengar itu kupingnya sendiri. Tidak terlalu keras. Kenapa tidak terlalu keras? Karena khawatir mengganggu kanan dan kirinya. Sebab ada orang yang kadang-kadang merasa terganggu dengan bacaan sholat kita. Misalnya ketika kita takbir Allahu Akbar, sebelahnya mau takbir kada jadi, gara-gara mendengar takbir sebelahnya yang terlalu keras. Termasuk bacaan-bacaan yang lain.
Misalnya yang biasa makmum ikut dengar adalah ketika membaca tahiyat, at-tahiyatul barakatuh. Itu sebenarnya anjurannya adalah biqadri ma yasma'. Sekiranya bisa mendengar telinga sendiri. Karena di dalam sholat itu ada namanya rukun qauli, rukun fi'li, ya, kemudian ada rukun qalbi, ada rukun ma'nawi. Rukun qauli itu ada 5. Pertama takbiratul ihram. Kedua suratul Fatihah. Yang ketiga sholawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir. Yang keempat salam yang pertama, yang rukun salam yang pertama, ya. Jadi rukun-rukun qauli itu mesti dibacakan oleh kita dan terdengar oleh telinga kita. Jangan sampai rukun qauli tidak terdengar oleh telinga kita. Contohnya misalnya takbiratul ihram, hanya bergerak bibirnya tetapi tidak keluar suaranya, maka sholatnya tidak sah. Karena itu termasuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Syarat rukun qauli bisa sah itu adalah telinga kita bisa mendengar. Ya. Jadi kembali tadi yang pertama tentang yukhafifus shalah. Kalau kita kaitkan dengan fikih aulawiyah, fikih prioritas, maka kita harus mengutamakan kondisi lingkungan di sekitar kita. Andai misalnya orang yang kuat-kuat, tenaganya kencang-kencang, betah dengerin bacaan Quran yang panjang-panjang, maka itu jauh lebih baik ketimbang bacaan yang pendek-pendek. Namanya fikih aulawiyah. Tapi kalau jamaahnya merasa tidak nyaman kalau bacaannya panjang-panjang, maka pendekkan. Bacaannya cukup beberapa ayat saja yang kira-kira jamaah tidak terlalu lama untuk menunggu bacaan imam. Kemudian wa yanwil imamul imamah liyanalul fadla. Menjadi imam itu sunnah untuk berniat menjadi imam dalam sholat. Walaupun tidak mesti. Tidak mesti itu tidak harus. Beda dengan makmum. Kalau makmum ketika dia sholat menjadi makmum, maka dia wajib berikrar menjadi makmum di dalam sholat. Kalau tidak menyebutkan status kemakmumannya, maka sholatnya tidak sah. Tapi imam tidak wajib meniatkan diri menjadi imam, tetapi afdalnya, sunnahnya ketika menjadi imam, maka dia berniat diri menjadi imam di dalam sholat. Begitupun ketika misalnya awalnya dia sholat sendiri, lalu datang makmum, daftar jadi makmum, maka ketika itu dia merubah niat untuk menjadi imam. Niatnya bagaimana Ustaz? Rentak di dalam hati saja. Oh, ada makmum, berarti sekarang saya posisi menjadi imam. Dalam hati saja. Tidak usah diulang bacaan di dalam takbirnya misalnya, tidak, tapi rentak di dalam hati. Nah, ini berkaitan dengan makmum masbuq. Kepada orang yang tadi sholat sendiri, ada kesunahan untuk memberikan isyarat. Tapi memberikan isyarat itu tidak selalu dengan menepuk pundaknya. Ya, jadi yang disunahkan adalah memberikan isyarat. Isyarat itu tidak selalu dengan menepuk pundak, apalagi nepuknya kencang. Udah lagi sholat isya sendirian, gelap di sini, tiba-tiba datang dari belakang, plok, ya, itu bisa bikin kaget. Yang ada sholatnya buyar gara-gara ditepuk. Isyarat itu boleh misalnya kita dengan berdehem, boleh, atau dengan maju persis di sampingnya. Kan kalau makmumnya cuma satu, mas sunnahnya mendekat ke sebelah kanan. Yang penting tungkap apa namanya ini? Tumit.
tumit kakinya itu berada di posisi belakang tumitnya imam, walaupun cuma sedikit. Misalnya ini anggapan tumitnya imam. Nah, ini makmumnya di sini. Nah, kira-kira segini aja sudah cukup. Adapun misalnya telapak kakinya makmum lebih panjang dari telapak kakinya imam, tidak masalah. Tumitnya di belakang, tapi jari-jarinya lebih panjang daripada imam, tidak masalah, karena ukurannya adalah tumit. Itu bagusnya begitu kalau cuma satu. Mendekat, kalau sudah mendekat maka sudah pasti ini orang akan menjadi makmum, tidak perlu lagi nepok. Udah dekat ditepuk, blok ya tidak perlu, gitu ya, tidak perlu tepuk. Bahkan isyarah itu bisa juga dengan ucapan. Bisa begini, Pak maaf saya mau makmum. Boleh, asal jangan dijawab. Sampai mana? Silakan. Batal, ya. Dan dijawab. Jadi boleh juga dengan ucapan. Izin Pak, saya mau makmum, boleh. Sekali lagi tidak harus dengan ditepok pun pundak. Ya, kadang-kadang tepok pundak nggak kelihatan wujudnya, tahu-tahu berasa tepokannya plok, gitu ya. Itu bikin merinding kadang-kadang, gitu ya. Makanya lihat situasi. Kalau mau jadi makmum lihat situasi. Ya. Kita lanjutkan. Wa yasurrul imamu bidu'ain istitahi wa ta'awudhi kal munfarid. Kemudian disunnahkan bagi imam untuk membaca doa iftitah. Begitupun dengan makmum. Sunnahnya membaca iftitah itu dengan disirkan, jangan dikeraskan, ya. Seberapa penting doa iftitah itu? Penting banget, karena di situ ada ikrar kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi doa iftitah itu dalam hadis-hadis itu ada 3 sifatnya. Pertama yang biasa kita baca, wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati, dan seterusnya. Atau boleh dengan diawali Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang kedua, yang versinya teman-teman kita di Muhammadiyah biasa baca apa? Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya. Yang ketiga, ini yang jarang diamalkan, tapi ini kalau diamalkan sebanyak 70 malaikat sibuk untuk mencatat pahalanya. Apa bacaannya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalam riwayat lain bacaan ini juga dibaca setelah rukuk ketika i'tidal. Ini ada 3 doa iftitah itu. Bapak-bapak mau pilih yang mana? Silahkan. Mau pilih ini wajhatu, atau dimulai dari Allah berkabiro, atau Allahumma ba'id baina, terus sebenarnya, atau misalnya dari yang terakhir Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Itu dibaca. Sunnah untuk dibaca sebelum membaca ta'awud. Kalau sudah membaca ta'awud, maka sunnah iftitahnya sudah hilang. Allahu akbar. Sudah hilang berarti dalam iftitahnya. Sunnah iftitahnya sudah hilang. Jadi begitu selesai takbiratul ihram, langsung membaca doa iftitah. Baru kemudian membaca ta'awud dan suratul Fatihah bagi imam untuk mendahului suratul Fatihah. Nah, sekarang bagaimana permasalahan kalau ada makmum masbuk, kemudian imamnya tidak membaca Fatihah yang jahar atau di dalam rakaat yang sir. Misalnya rakaat kedua atau 3 lagi sholat misalnya isya, makmum datang di rakaat yang ketiga. Imam kan pasti Fatihahnya sir. Makmum datang tuh, Allahu Akbar. Apakah makmum masih dibolehkan membaca doa iftitah? Jawabannya diperinci. Masih disunahkan ketika dia yakin dia bisa membaca doa iftitah sampai selesai plus Fatihahnya sampai selesai sebelum imam rukuk. Tapi kalau dia ragu-ragu apakah nanti akan sampai pada bacaan suratul Fatihahnya, maka tidak dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Begitu selesai takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung baca bismillah. Jangan baca ta'awud.
Kenapa? Kalau kita baca yang sunnah setelah takbiratul ihram, padahal kita masbuk yang tidak tahu kapan imam ruku, nggak tahu durasinya kapan imamnya ruku, maka kewajiban kita adalah menyelesaikan bacaan suratul Fatihahnya sampai waladhdallin. Walaupun kita hanya sekedar membaca ta'awudz setelah takbiratul ihram, apalagi baca iftitah, bisa ketinggalan jauh. Tapi kalau misalnya setelah takbiratul ihram kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru dapat 3 ayat imam ruku, maka kita boleh langsung ruku tanpa harus menyelesaikan surah Fatihah. Beda status dengan yang tadi. Kalau kita sudah mendahuluinya dengan bacaan iftitah atau minimal dengan membaca ta'awudz, maka kita wajib menyelesaikan suratul Fatihah. Ustaz, tadi saya sudah kadung baca iftitah, sudah kadung baca ta'awudz, baru baca bismillah, imam ruku. Bagaimana Ustaz? Apakah saya ikut ruku atau menyelesaikan Fatihahnya? Bapak selesaikan Fatihahnya. Lihat imamnya. Kalau ketinggalan sampai dia i'tidal, sampai dia berangkat ke posisi sujud, maka Bapak langsung berlepas diri dari menjadi makmum. Karena kalau terikut jadi makmum, sholatnya batal. Kecuali baru ketinggalan rukuknya, imam bangun, Bapak ruku, terus dapat tuh i'tidalnya imam, maka silahkan lanjutkan sholat berjamaahnya. Ya, masih sah. Makanya hati-hati, ini banyak yang belum paham. Ketika dia berstatus menjadi makmum masbuk, lalu dia baca takbiratul ihram, kadang dia baca iftitah tapi Fatihahnya ditinggal, mengira hukumnya adalah Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, tidak semua Fatihah ditanggung oleh imam. Fatihah ditanggung oleh imam itu ketika kita menjadi makmum yang dalam rokaatnya rokaat yang sempurna. Misalnya rokaat keempat kita tidak masuk, kita kan tadi masuk di rokaat ketiga. Rokaat keempat kita ikut. Emang dasar imamnya bacaannya cepat. Perasaan saya baru iya karena berdua, iya karena setengah, kok udah ruku dia. Ya. Kalau khawatir kita ketinggalan rukunya di dalam rokaat keempat, maka kita boleh langsung ikut ruku tanpa menyelesaikan suratul Fatihahnya. Itulah yang dimaksud dengan bacaan Fatihah yang ditanggung oleh imam. Jadi mesti paham hukumnya, jangan sampai dikebiah-uyah atau disamaratakan. Kemudian apalagi yang disunahkan oleh imam untuk dibaca, yaitu bacaan amin. Aminnya mesti bareng dengan makmum. Jadi kalau imam boleh, imam dengan makmum baca bareng-bareng amin. Itu sunnahnya begitu. Kalau imam tidak baca amin bareng dengan makmum sementara makmumnya seragam, maka imam tidak mendapatkan kesunahan membaca amin. Imamnya kadang-kadang malas baca amin. Ada model begitu? Ada. Baca amin cuma ada sunnahnya bareng dengan makmum. Ada juga makmum yang balas baca amin, malas ada. Orang mau baca amin, diam-diam. Itu doang. Nah, kalau ada makmum begitu berarti dia tidak mendapatkan sunnah baca amin, karena sunnahnya itu bareng dengan imam. Kemudian ketika menjadi imam, wa yasqutul imamu saktatan aqibal Fatihah. Ketika menjadi imam, sunnah untuk berhenti sebentar setelah membaca amin di dalam surah Fatihah. Jangan langsung baca surah. Jadi imam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam dulu. Biasanya kalau saya 3 kali nafas, tarik nafas 1, 2, 3, baru baca. Kenapa ada kesunahan untuk berhenti sebentar untuk memberikan
kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Jadi makmum baca Fatihah, kira-kira sudah kelar atau mau kelar, imam baru membaca surahnya. Itu dalam madhab Syafi'i begitu. Ya, Imam Ghazali juga seperti itu. Di dalam kitab Sahih Sifati Sholatin Nabi, hadis-hadis sahih yang bersifati sholat Nabi juga sama. Perintahnya begitu. Menjadi imam itu sunnah untuk berhenti sebentar. Adabnya berhenti sebentar, jangan buru-buru langsung baca surah. Kadang ada yang modelnya amin, bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang, mohon maaf, ada makmum yang bacaan Fatihahnya merasa keganggu gara-gara bacaan surahnya imam, terutama orang punya was-was di dalam hati. Ada Fatihah jadi nggak kelar-kelar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara was-was itu. Makanya imam dianjurkan untuk berhenti sebentar, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Tapi ini kayaknya tidak berlaku kalau kita sholat tarawih. Kalau sholat tarawih makan waktu kan, makmum udah kabur lagi gitu ya. Kalau sholat tarawih kebutuhannya biasanya langsung, bukan hanya langsung, tapi emang bacaannya cepet-cepet. Kalau di sana sih, di sini saya nggak tahu nih ya. Nah, di sini kayaknya bacanya kalem-kalem gitu ya, anteng-anteng. Ya. Kalau tempat saya Pak, itu yang paling cepat imamin sholat tarawih, dia paling disenengin. Yang paling disenengin jadi favorit. Oh ini imamnya keren nih, sholatnya cuma 30 menit ya. Biasanya sholatnya 20 plus 3, 30 menit kelar. Itu biasanya yang paling demenin ya. Tapi kalau misalnya lama-lama itu mesti dandai. Kemudian apalagi adabnya menjadi imam, wala yazidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku' was-sujud. Kalau jadi imam standarnya baca tasbih itu 3 kali. Agar bisa diukur oleh makmum kapan bangunnya. Ini kadang-kadang ada imam yang gaya-gayaan dikit. Utamanya ketika sujud terakhir. Ada yang dilemahin. Pernah nemuin nggak begitu? Orang jadi imam, sujud terakhirnya lama banget. Akhirnya kan mau bingung Pak. Ini sudah bangun atau belum? Ya kan? Saking bingungnya, kadang makmum ada yang ngecek imam, kepalanya nongol. Oh, belum ternyata. Ya, kata makmumnya. Kalau Bapak posisinya misalnya begitu, kepalanya nongol ngecek imam ternyata masih sujud, jangan turun lagi Pak. Terus gimana Ustaz? Tetap bertahan dalam kondisi kepala yang nongol. Sampai kapan? Sampai imamnya bangun. Kenapa? Sebab kalau Bapak turun lagi kepalanya, itu namanya sudah sujud yang ketiga. Jangankan kepala nongol, kalau dalam kitab Safinatun Najah itu ketat lagi. Kita bergeser sedikit saja dari tempat sujud kita, kecuali ada batu yang menyakitkan. Bisa gini, sujud Allahu Akbar. Terus kita pindah ke sini. Ini sudah termasuk tambahan sujud lagi. Kecuali ketika kita menjatuhkan jidat kita, kepala kita ke tempat sujud, ada kerikil, begitu terasa, langsung pindah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah nyaman sujud, terus kayaknya pengen geser gigi tangan, enak kali geser, nah itu nambah sujud lagi, batal lagi sholat. Apalagi yang sudah kadung kepalanya nongol, gara-gara imamnya menambahkan bacaan tasbih di dalam sujudnya. Kalau sholat sendiri silahkan sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya. Sholat malam sujudnya dari mulai jam 2 sampai jam 4 silahkan. Sujud terakhirnya baca tasbih sampai nangis, sampai banjir air mata, terus baca tasbih. Mau sholat sendiri tidak apa-apa, sampai tidur juga tidak apa-apa. Konsekuensinya sholatnya Pak. Tapi kalau jadi imam, jangan menambah-nambahkan bacaan tasbih. Wajar saja, wajarnya 3
3 kali, baik tasbih ruku' atau tasbih sujud. Kenapa? Untuk menjadi ancer-ancer. Ngerti ancer-ancer? Patokan makmum Anda biasanya wayah ini sudah bangun dari sujud. Kadang-kadang imam juga ada yang ketika pindah gerakan takbirnya kagak kedengeran. Udah gitu mic-nya mati, takbirnya enggak kedengeran, diri Allahu Akbar, makmum juga bingung lagi. Maka jadi imam itu mesti tahu berapa jumlah makmumnya, seberapa kuat suara yang kira-kira bisa didengar oleh makmum. Kemudian wala yazidu du'aahu fit tasyahhudil akhir ala qadri tasyahhudihi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika menjadi imam, bacaan setelah tasyahhud akhir enggak usah banyak-banyak. Jangan melebihi kira-kira dari at-tahiyyat sampai baca shalawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memang boleh nambahin doa dalam sholat, boleh, asal redaksinya bahasa Arab. Doa apa saja silakan dibaca setelah tahiyat akhir. Tapi biasanya kita kan baca yang umum itu, ya, minta doa perlindungan dari fitnah kubur, fitnah dajjal, itu kan yang biasa dibaca. Kalau ditambahin boleh nggak usah? Boleh, silakan. Tapi kalau lagi sholat sendiri sebanyak-banyak yang apa-apa. Tapi memang aturannya tidak boleh sebanyak-banyak yang sepanjang. Aturannya adalah tambahan itu tidak melebihi durasi antara at-tahiyyatul mubarakatus sholawat sampai dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yaitu tambahan bacaan di dalam tasyahud akhir. Kemudian wa yanwil imam 'inda taslim assalamu 'alal qaum. Ketika imam membaca salam, niatkan memberikan juga salam kepada makmumnya. Artinya memberikan ucapan salam itu doa keselamatan bagi para makmumnya, itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sambil diniatkan untuk mendoakan makmum. Kemudian yang paling penting di dalam sholat berjamaah adalah seorang makmum tidak boleh membersamai atau mendahului gerakan imam. Jadi begini Pak, di dalam sholat jamaah itu kita harus paham 4 kaidah ini. Pertama, ada namanya taqaddum. Yang kedua, ada namanya takhalluf. Yang ketiga, ada namanya mutaba'ah. Yang keempat, ada namanya muqaranah. Kalau kita pengen sholat jamaah pahalanya itu 27. Kata para ulama, keterangan di dalam kitab Sifat Sholatul Nabi, pahala 27 itu bukan pahala 27 utuh dari takbir sampai salam, tapi setiap bacaan dan setiap gerakannya itu berpahala 27. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika menjadi makmum dan imamnya benar, maka dia dapat 27. Kemudian bacaan Fatihahnya ketika benar dia dapat 27. Kemudian bacaan surahnya, rukuknya 27, i'tidalnya 27, sujudnya 27, sampai salamnya 27. Jadi 27 itu bukan global dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Makanya harus paham 4 kaidah ini, terutama makmum. Pertama, ada namanya mutaba'ah. Ini harus diperhatikan nih. Mutaba'ah itu makmum sunnah untuk melakukan gerakan sampai menunggu gerakan imam sempurna. Ini jarang sekali orang perhatian. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya dimulai dari takbiratul ihram. Makmum tidak boleh muqaranah. Tadi ada namanya muqaranah. Muqaranah itu bareng dengan imam. Apalagi taqaddum, mendahului imam. Makmum dalam takbiratul ihram itu sunnahnya mutaba'ah. Allahu Akbar. Imam sudah bar, makmum baru baca Allahu Akbar.
Kemudian apalagi yang sunnah mutaba'ah? Rukuk, i'tidal, sujud, salam. Itu mutaba'ah. Mutaba'ah itu begini, ini imam, ini makmum. Imam rukuk, Allahu Akbar, sudah bar, posisinya sudah kelihatan rukuk sempurna, makmum baru turun, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, sudah berdiri sempurna, makmum baru bangun, Sami'allahu liman hamidah. Kemudian makmum imamnya sujud, Allahu Akbar, sudah sempurna dia sujud sampai menyentuh pada tempat sujudnya, makmum baru turun, Allahu Akbar. Lalu nanti ketika salam, mutaba'ahnya adalah menunggu sampai imam salam yang kedua baru makmum salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum baru salam. Itu sunnahnya mutaba'ah begitu. Kalau pengen mendapatkan 27-nya sempurna dari takbir sampai salam. Kadang-kadang yang paling sering kejadian, baru imam salam yang pertama, makmum sudah salam. Maka saya kalau sholat jamaah menjadi makmum, paling sering itu cilukba dengan sebelah kanan saya. Saya baru kanan, dia sudah kiri, Pak. Akhirnya kan cilukba ya. Saya baru kanan karena saya nungguin imam selesai salam yang kedua. Pengen disempurnakan mutaba'ahnya. Ini sebelah kanan saya sudah kiri duluan, ya sudah ketemulah muka dengan muka. Ya. Nah yang paling penting juga nih makmum nih, ini yang jarang perhatian nih. Seringnya gerakannya itu muqaranah, ini yang menggugurkan pahala jamaah di sini nih. Imam makmum, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Hati-hati Pak. Kadang-kadang ada imam yang gerakannya melambat ketika ruku atau sujud. Bapak yang gesit gerakannya, kadang imam sudah baca takbir kelar, Allahu Akbar sujud, dia masih proses sujud. Kita udah keburu meluncur duluan. Padahal tadi perasaan kita rada belakangan dikit. Kita malah meluncur duluan. Perasaan tadi kita bangun dari ruku rada belakangan dikit. Ternyata kita yang tegak duluan daripada imamnya. Makanya disinilah pentingnya untuk menunggu gerakan imam sampai sempurna. Ustaz, itu kan kalau di depan orang tahu posisi. Bagaimana kalau di belakang? Maka andalkan dengan suara imam. Makanya imam itu masih sinkron antara bacaan dengan gerakan. Bar itu berarti mesti sudah komplit. Jangan sampai gerakan belum komplit, takbirnya sudah komplit duluan. Sami'allahu liman hamidah, dia masih proses bangun dari ruku ke i'tidal. Maka ini yang membahayakan. Ya, bagusnya berbarengan kalau imam membaca tasmih, Sami'allahu liman hamidah. Ketika hamidah, dia sudah berdiri sempurna sehingga makmum yang tidak melihat imam langsung, dia sudah meyakini bahwa imam sudah berdiri sempurna. Ini tolong diperhatikan. Biar jamaahnya dapat 27 derajat. Nah, ini tentang gerakan yang mutaba'ah ini, banyak sekali orang yang melanggar ketika sholat jamaah. Banyak sekali. Sering yang barengin imam, namanya muqaranah. Padahal muqaranah itu di dalam sholat sunnahnya pertama muqaranah di dalam baca amin yang tadi saya sebutkan. Muqaranah itu sunnahnya amin antara imam dengan makmum, sunnahnya muqaranah. Yang lain apa yang boleh muqaranah? Bacaan Fatihah ketika sir boleh muqaranah. Kemudian bacaan tahiyat boleh muqaranah. Jadi satu-satunya yang sunnah untuk muqaranah itu adalah amin. Yang sirinya doa iftitah kalau dia dari awal bermakmum. Yang tidak boleh sama sekali apa itu? Taqaddum, mendahului imam, baik dalam bacaan ataupun gerakan. Utamanya adalah bacaan yang jahar. Maka imam ketika baca Fatihahnya jahar,
makmum sunnahnya adalah mendengarkan Fatihahnya imam. Jangan dibarengin. Kecuali dalam sholat zuhur, asar. Kan kita udah tahu imam lagi baca apa. Maka kita boleh muqaranah. Tapi kalau lagi maghrib, isya, subuh, imam baca Fatihah, sunnah makmumnya adalah mendengarkan Fatihahnya imam. Itu namanya mutaba'ah. Nah, kalau taqaddum di dalam gerakan rukuk, sujud, itu nanti ada konsekuensi yang membatalkan. Kemudian yang tidak boleh lagi apa? Takhalluf. Takhalluf itu terlalu lama ngikutin imam. Yang paling sering apa? Yang paling sering kejadian ada makmum, imam sudah bangun untuk tasyahud akhir, dia masih asik sujud, dilama-lamain sujudnya. Itu bukan orang yang paham sholat, menikmati sholat, bukan. Itu orang yang tidak paham fikih. Dikira itu sedang menikmati sholatnya, keliru itu Pak. Bahwa kalau misalnya jadi makmum, kewajibannya adalah mengikuti imam. Jadi kalau imam sudah bangun dari sujud untuk membaca tahiyat akhir, segera bangun. Jangan takhalluf, jangan lama sekali baca tasbih sendiri. Imam mau salam, dia baru bangun dari sujud. Ini namanya takhalluf, hukumnya haram. Hukumnya haram. Taqaddum juga haram. Taqaddum yang membatalkan taqaddum sampai 2 kali taqaddum. Contoh, rukuknya dia sudah taqaddum, i'tidalnya taqaddum. Takhalluf yang membatalkan kalau sudah takhalluf 2 kali rukun, apalagi 3 kali. Contohnya misalnya Bapak takhalluf lagi baca Fatihah belum kelar, imam ruku masih baca Fatihah, imam i'tidal masih baca Fatihah, imam sujud Bapak baru ruku, itu namanya takhalluf sampai 3 rukun, sholatnya batal. Jadi makmum itu mesti paham 4 tadi. Yang pertama tadi taqaddum, tidak boleh mendahului imam baik dalam bacaan ataupun gerakan. Kemudian takhalluf, tidak boleh terlalu lama membelakangi imam. Begitu imam sudah sempurna gerakan atau bacaannya, segera kita baca atau lakukan gerakan itu agar tidak terkena hukum takhalluf. Lalu ada namanya muqaranah, barengi imam. Apa yang sunnah muqaranah? Bacaan amin. Kemudian yang boleh muqaranah bacaan iftitah. Kemudian bacaan tasbih, itu boleh muqaranah. Tapi yang sunnah muqaranah cuma 1, bacaan amin. Aminnya imam dengan makmum sunnah muqaranah. Tapi amin di dalam surah Fatihah, ya, bukan di dalam qunut. Kemudian ada namanya mutaba'ah. Kunci mutaba'ah inilah yang harus dipegang bagi seorang makmum, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Usahakan menunggu gerakan imam sempurna, baru kita sebagai makmum ikut gerakan itu. Kalau pengen mendapatkan 27-nya sempurna. Jadi caranya Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu caranya. Ya, tunggu. Jangan khawatir ketinggalan. Ada orang ketinggalan, Pak. Mungkin ada orang yang beranggapan, kalau saya nggak buru-buru ruku, takut ketinggalan. Enggak, orang ketinggalan. Karena itu sudah saya praktekkan, imam yang model cepat apapun, ketika kita menunggu dia sempurna gerakannya, kita masih bisa ikut rukuknya ini. Tidak sampai ketinggalan. Yang paling penting jangan juga sampai buru-buru membaca salam sebelum salam imam yang kedua dibaca selesai. Kecuali Bapak ada uzur. Contoh, lagi nahan kentut sholatnya, takut nanti kalau tunggu imam salam yang kedua keburu bocor, ya. Misalnya gitu, maka dibolehkan tetap mendapatkan pahala 27. Karena pertanyaan Ustaz, emang boleh sholat sambil ngempet tipis sama ngempet kentut? Diperinci jawabannya.
Ada yang makruh, ada yang boleh. Yang makruh yang mana? Yang makruh kalau rasa mulesnya, rasa ini tipisnya itu datang sebelum sholat. Maka bapak kalau sholat sambil ngempet kentut, sambil ngempet pipis, males dulu lagi, diimpet aja dulu bisa kali, itu sholatnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Ya. Yang boleh bahkan harus diempet sampai pertahanan terakhir kalau rasa mulesnya, rasa pengen pipisnya itu datang setelah kita sudah takbiratul ihram. Artinya kita sudah masuk dalam kondisi sholat. Baru rakaat pertama tiba-tiba mules datang, tiba-tiba pengen pipis, itu wajib ditahan sampai pertahanan terakhir. Kalau bapak mau batalin sholatnya, tunggu sampai gasnya keluar, baru batalin sholat. Jangan batalin terus kentutnya belakang, tidak boleh pak. Malu bosan kalau mundur di sini. Memang aturannya begitu. Jadi kalau misalnya bapak kayak mau kentut, udahlah batalin, terus kentutnya di belakang, itu bapak dosa karena buru-buru batalin sholat padahal kentutnya belum keluar. Keluarin dulu, walaupun ada bunyi juga keluarin aja, rot gitu ya. Udah habis itu baru keluar barisan gitu ya. Sama jadi imam juga gitu. Jadi imam itu jangan buru-buru batalin. Malu usah di depan, masa kentutnya terbau. Memang harus keluar dulu, harus batal dulu baru mundur. Jangan mundur dulu baru kentutin, jangan. Itu namanya bapak sengaja membatalkan sholat, tidak boleh begitu. Jadi menahan kentut, menahan pengen tipis itu hukumnya dua. Ada boleh dan ada makruh, bahkan statusnya yang paling serem itu menjadi haram. Apalagi yang aktivitas kita itu menjadi haram tapi sah, wudu tapi wudunya sambil telanjang bulat. Hati-hati nih pak, bapak yang suka wudunya telanjang bulat itu wudunya sah tapi haram. Dosa tapi sah, bisa dipakai untuk sholat bisa, tapi nanti sholatnya juga menjadi haram statusnya karena wudunya sudah haram. Sama halnya berwudu dengan air yang dapat dari mencuri. Keran tetangga buat kita wudu tanpa izin, ya itu namanya mencuri, wudunya haram. Sama ketika wudu kita telanjang bulat itu juga haram. Terus minimal ditutup pakai boset, minimal pakai celana dalam. Jalan depan dan belakang ditutup, boleh wudu silahkan. Jadi kalau wudu sekali lagi habis mandi mau wudu, pakailah handuk atau pakailah celana dalam. Jangan sampai telanjang bulat sambil wudu. Wudunya nanti menjadi haram. Ada yang suka begitu kalau wudu, dirubah ya. Kalau ada yang kalau wudu begitu, sekalian Ustaz boleh kali habis mandi langsung wudu. Tetap mesti menggunakan penutup dulu. Apa terserah, mau handuk, mau sarung, mau kain, mau celana dalam, yang penting jalan depan dan belakang ditutup. Laki perempuan sama. Ya, kalau dia wudu dengan telanjang bulat hukumnya haram. Baik, sudah waktu syuruk sampai di sini. Silakan barangkali yang mau tanya, saya berikan kesempatan dulu. Ya. Ada, saya pernah sholat tuh imamnya tuh kan ya Allahu Akbarnya itu duluan, tapi rukunya belakangan tuh. Ada yang habis sujud itu ya mau bangun berdiri, barnya itu pas duduk di bawah gitu sebelum naik. Jadi yang belakang tuh dikiranya udah selesai imamnya. Terus pas kita udah berdiri, oh ternyata imamnya baru berdiri. Ya, jadi begini, hati-hati ketika menjadi imam. Takbiratul ihram sebagai penanda orang yang tidak bisa melihat langsung itu menjadi patokan makmum. Jadi ketika kita baca takbir intiqal itu ketika kita harus sudah dalam posisi sempurna gerakan kita. Kalau misalnya boleh tidak bisa gerakan kita sempurnakan baru takbirnya belakangan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau gerakan belum kelar, takbirnya sudah diselesaikan, ini yang bahaya. Kalau misalnya bapak bangun dari sujud sudah mau berdiri baru baca takbir, terus selesaikan bareng takbirnya dengan berdiri, maka itu tidak apa-apa. Ya,
untuk menghindari agar makmum yang di belakang yang tidak melihat imam itu dia bisa mengira-ngira bahwa ketika takbir intiqalnya itu selesai dibaca berarti dia sudah sempurna gerakan. Nah makmumnya gimana tuh Ustaz? Makmumnya? Apa ya? Iya, kan kita Kalau makmum jadi itu kan, ngeduluin gitu. kalau misalnya dia ternyata ngeduluin, imamnya ternyata belum Iya. kelar, salahnya berarti ada di imam. Salahnya di mana? Ada di imam, karena makmum sudah mengira gerakannya mestinya sudah sempurna. Ternyata imamnya belum sempurna. Makanya hati. Nah, termasuk tolong perhatikan nih. Kalau misalnya imam lupa membaca tasyahud awal, kan dia hukumnya sunnah muakkad, sunnah abad, sunnah abad dalam sholat. Kalau imam lupa membaca tasyahud awal, terus kemudian imamnya sudah kadung berdiri, makmum tidak perlu baca tasbih. Nanti kalau makmum baca tasbih, imamnya kagak paham hukum, dia turun lagi tahiyat awal, sholatnya batal semua. Sholatnya batal. Karena memang kalau imam sudah lupa untuk tasyahud awal dan dia sudah pada posisi berdiri sempurna, maka dia wajib melanjutkan. Kecuali imam baru posisi mau ngangkat pantat sedikit, belum pada posisi ruku. Pokoknya patokannya ruku. Kalau imam gerakannya sudah melebihi ruku, maka dia wajib melanjutkan ke berdirinya. Ini kadang-kadang ada imam yang nggak paham. Dia sudah berdiri sempurna, makmumnya subhanallah, demo semua. Sudah gitu baca semuanya subhanallah, kan imamnya ngebar gitu. Jamaah gua apa semua udah berdiri, akhirnya dia duduk lagi. Nah, ini akhirnya sholatnya batal. Yang fatal lagi, imamnya paham berdiri terus, makmumnya nggak paham. Subhanallah, 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 terus ya subhanallah. Imamnya paham, makmumnya emang PA gitu, makmum gitu nggak ngerti gitu ya. Dia baca tasbih dulu, mestinya dia ikut berdiri karena imam paham ini hukumnya. Maka jadi imam itu mesti paham hukum, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang abad, mana yang hayat, itu mesti paham hukumnya. Kalau tidak paham mana rukun, mana sunnah, mana hayat, mana abad, repot jadi imam. Teman saya pernah diminta jadi imam sholat id. Di rakaat kedua dia lupa membaca takbir zaidah, takbir tambahan, kan biasanya 5 ya. Tambahannya berapa? 5. Teman saya lupa 5. Dan dia paham, kaidah fikihnya paham. Karena dia lupa membaca takbir zaidah, dia sudah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makmum ada yang subhanallah, dia terus itu baca-bacanya. Makmum subhanallah, Pak. Sampai selesai, salam. Imamnya ditegur sama makmum. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz salah kenapa? Tidak baca takbir tambahan. Terus sholatnya ulangi Pak Ustaz. Akhirnya diulangin karena makmum minta diulang semua. Kata teman saya, daripada saya nggak dapat amplop gitu. Akhirnya diulang sholat. Kan harusnya nggak perlu diulang, Pak. Karena apa? Karena meninggalkan sunnah sudah masuk rukun, tidak boleh kembali lagi. Tidak boleh kembali lagi ke sunnah. Makanya kalau misalnya nanti ada kejadian imam seperti itu, tidak usah ditasbihin. Subhanallah, subhanallah. Imam masih baca apa ya? Orang mestinya baca takbir intiqal. Kan takbir intiqal, takbir zaidah itu kan hanya sunnah, gitu kan? Jadi kalau dia takbirnya cuma sekali, tidak apa-apa, biarkan saja. Makmum jangan berisik gitu. Lagi pula makmum itu ketika baca tasbih itu tidak perlu semuanya. Cukup 1-2 yang mewakili, dan itu pun tasbihnya itu bukan dalam rangka mengingetin imam. Dalam kitab I'anul Talibin itu dikatakan ketika makmum baca tasbih subhanallah dengan niat mengingatkan imam, maka dia sudah batal sholatnya. Terus apa Ustaz? Seharusnya ketika baca tasbih niat untuk berzikir, hadiahnya, bonusnya imam jadi ingat. Jadi kalau bapak baca tasbih dengan niat ingetin imam, subhanallah, imam keliru, tahu subhanallah ya. Dalam hatinya imam keliru. Gue ingetin nih subhanallah. Bacaan berarti sholatnya bapak batal.
tasbihnya untuk sengaja ngingetin imam. Maka hati-hati kalau baca tasbih niat zikir, subhanallah, bonusnya imam jadi ingat, ya. Nah kalau misalnya imam baca surah, ini juga penting, terus dia lupa, jangan buru-buru disalah untuk mengingatkan. Kadang imam itu butuh berpikir jernih, ya. Kalau dia lupa bacaan sholat, bacaan kuliah muter-muter kalau selesai, itu dia perlu mikir dulu sebentar. Jangan langsung disalah dulu, kecuali udah agak lama ngetok, baru diingetin. Karena itu gitu, kalau ngingetin mau ngingetin meluruskan surah imam ketika imam lupa, ya. Jadi jangan buru-buru langsung jalan. Kadang-kadang ketika disela oleh makmum malah dia jadi bingung, keder. Akhirnya dia saking kedernya, udahlah ruku aja, gitu ya. Dia ruku, emang boleh Ustaz? Boleh-boleh aja. Kan baca surah hukumnya sunnah, ya kan? Jangankan kita yang kelas orang biasa, ada kelas kiai doktor juga pernah kejadian baca al-asr dengan baca apa itu atik kebalik-balik. Saya waktu itu pas kebetulan saya lagi makmum sholat Jumat, masjidnya besar, pinggir jalan. Imamnya saya tahu lah, imamnya gak jauh dari sini rumahnya. Doktor Kiai Haji, masih muda, tapi sudah dokter. Saya sudah feeling ini beliau pas khutbah keliru, baca al-asr kebalik, nyambungnya ke atik. Sudah keliru itu, muter-muter gak kelar-kelar. Pas lagi maghrib, pilihan surahnya sama, atik dengan al-asr. Oh ini mah keliru lagi kata saya. Kejadian Pak, rakaat pertama baca atik nyambung ke al-asr, rakaat kedua baca al-asr nyambungnya ke atik jawab. Nggak tahu beliau lagi mikir apa, tapi yang jelas itu beliau mungkin lagi kondisi tidak fit atau apa, atau lagi mikirin apa gitu ya. Kembali rakaat pertama dia baca atik, kembali ke al-asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi, misalnya berat al-asr. Dia malah kembali nyambung ke atik. Rakaat keduanya baca surah al-asr, yang kelirunya ke atik gitu. Padahal beliau itu yang mohon maaf sudah menulis buku tafsir surah Fatihah. Tapi kadang-kadang orang kalau jadi ilmu suka begitu. Apalagi kalau sedang banyak problem. Jangan imam, apalagi makmum gitu ya. Kadang-kadang suka lupa sampai baca Fatihahnya gara-gara sholat sambil mikirin utang misalnya gitu ya. Utang udah bertempo mikir, lupa sudah selesai semua. Ya paling sering apa? Yang paling sering lupa apa? Rakaat sholat. Apa kalau lupa rakaat sholat, ragu-ragu 2 atau 4, 2 atau 3 pilih 3 pilih 2, 3 atau 4 pilih 3. Tapi itu kalau ragu-ragunya hanya sekali saja. Tapi kalau ragu-ragunya terlalu sering, bahkan hampir terjadi dalam setiap sholat, maka wajib memilih rakaat yang paling banyak. Ragu-ragu 2 apa 3? 3 apa 4 itu khusus bagi yang ragu-ragunya hadir hampir setiap sholatnya. Karena itu untuk memerangi setan. Biarpun pada hakikatnya bapak sholatnya kurang 1 rakaat, tetap dihitung sah sholatnya. Tapi kalau ragu-ragunya cuma sesekali doang, pas lagi buru-buru sholatnya karena ada keperluan, ragu 2 apa 3, maka pilih 2, ambil yang paling sedikit. Nah, kira-kira begitu. Cukup ya? Ayo boleh. Sholat jamaah kalau kita jadi makmum untuk rakaat yang ketiga atau keempat, kalau imamnya baca Fatihahnya lama, Fatihah sudah selesai, kemudian kita boleh menambahkan surat atau bagaimana? Baik. Misalnya imam bacaannya panjang surah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ini pilihan, tergantung. Ini nanti masuknya fikih aulawiyat lagi, fikih prioritas. Gini. Kalau makmum bisa konsentrasi menikmati bacaan imam dengan khusyuk, kita sudah selesai baca Fatihah, imam masih baca surah panjang, maka yang paling sunnah adalah dengarkan bacaan imam. Tapi kalau misalnya makmum begitu mendengarkan bacaan surahnya imam kok mikirnya kemana-mana, mikirin makanan, mikirin ini, mikirin itu, ya nggak karuan, maka dia sunnah untuk mengulang-ulang bacaan Fatihah. Ya. Jadi sunnah dia untuk mengulang bacaan Fatihah. Rakaat yang ketiga sama keempat Ustaz, yang
taksir. Oh, yang 3 dan 4. Kalau misalnya imamnya sudah lama, ya diulang aja Fatihahnya sampai menunggu imam selesai. Ya, diulang Fatihahnya. Daripada bengok terus begitu. Kalau sholat lain bacanya boleh nggak? Oh, di sholat lain enggak, hanya Fatihah saja. Ya, hanya Fatihah. Imam atau makmum sunnahnya membaca Fatihah. Membaca apa? Fatihah rukunya. Tidak boleh ditambah dengan bacaan surah. Kecuali misalnya di rakaat yang pertama dan kedua, baik sholat subuh atau sholat yang 4 rakaat, itu kalau misalnya imamnya lagi baca surah panjang, pilihannya bagi makmum tergantung mana yang bisa menjadikan sholat kita khusyuk. Apakah dengan mendengarkan bacaannya imam atau dengan mengulang-ulang bacaan surah Fatihah. Yang penting pikiran tidak mikir yang di luar sholat. Ya. Ustaz, kalau ada yang tahiyatul akhir itu lama itu Ustaz. Jadi kita udah selesai nih, ya lama itu. Ya, tinggal ditunggu saja. Misal imam kan dia bacaannya tambahin bacaannya gitu. Ya. Kita tunggu sampai selesai. Bapak mau nambahin bacaan doa silahkan. Boleh. Tapi tadi biqadri min tahiyat sampai sholawat. Kira-kira waktunya dari bacaan tahiyat sampai sholawat kepada Nabi saja. Jangan terlalu panjang. Nah, mungkin kita keseluruhan imamnya mungkin lagi bacaannya memang lambat tahiyatnya. Misalnya gitu ya. Jadi dia lama sekali ya. Kita mau udah kelar, dia baru baca sholawat gitu ya. Enggak apa-apa. Tungguin aja dulu sampai imam selesai. Nggak ada yang kita baca yang lain. Ya silakan aja. Yang penting dalam bahasa Arab. Iya, boleh ya. Boleh. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia cukup dalam hati saja. Cukup? Ya. Apakah boleh dalam keulangan sholat dua berjamaah? Baik. Dalam beberapa riwayat, sholat dengan dua kelompok di dalam satu majelis itu tidak dianjurkan. Tapi kalau untuk keabsahannya sah-sah saja, cuma tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah mengikuti jamaah yang sudah ada. Dengan kita meyakini bahwa ini sholat yang sama dan ini imam yang benar. Maksudnya benar itu benar bacaannya. Kecuali misalnya ketika sholat misalnya di dalam perjalanan di pom bensin, gitu ya, di rest area kita sholat, begitu dengerin jamaah kok imamnya bacaannya banyak yang keliru, maka kita boleh untuk membuat jamaah sendiri. Tapi kalau imamnya bacaannya bagus, kita makmum saja. Walaupun misalnya kita sholatnya itu misalnya di jamaah, tapi imamnya sholatnya sholat biasa, boleh saja. Bahkan misalnya kita bermakmum dengan imam yang sholatnya sedang di jamaah pun kita boleh, atau bahkan sekaligus di qasar pun boleh. Kita bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan sholat jamaah qasar misalnya, kita boleh Pak. Misalnya ada imam lagi lagi sholat jamaah qasar zuhur dengan asar. Dia sholat zuhur dulu tuh 2 rakaat. Kita ikut jamaah sholat zuhur biasa. Begitu imam salam di rakaat yang terakhir zuhurnya yang menjadi 2 rakaat, kita tinggal nambahin 2 rakaat lagi. Itu sah bermakmum kepada yang sholat jamaah qasar. Atau sebaliknya, ya, orang yang sholat biasa kemudian kita yang jadi makmum di jamaah. Biasanya kan kita kalau lagi umroh itu, ya, misalnya sholat Jumatnya nanti di jamaah qasar dengan asar, imam yang sholat Jumat biasa, kita diniatkan nanti jamaah qasar dengan asar. Boleh silakan. Tapi sekali lagi kembali ke pertanyaan tadi, kalau dalam satu majelis bagusnya itu adalah sholat satu saja, jangan membuat grup lain kecuali ada indikator sholatnya keliru. Ya. Cukup? Baik, cukup. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini walaupun sedikit bisa menambah kualitas sholat kita agar jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita tutup dengan bacaan surah Al-Fatihah. Allahumma
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.